So, kata tajuknya di sini, Timor Leste semakin memburuk. Sekarang ketergantungan dengan rupiah Indonesia. Oh, masih menggunakan rupiah Indonesia lagi ya, Timor Leste. So, bagaimana video dan ceritanya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan diberikan oleh Allah umur yang panjang. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa ya? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimaukan oleh Allah SWT. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, tentang kecantikan Indonesia, kebaikan Indonesia, keindahan Indonesia dan alutsista Indonesia, militer Indonesia dan banyak lagi lah guys. Tentang makan, tentang produk-produk Indonesia, semua saya reactionkan. So jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel guys. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi daripada channel Amanda Channel. Biasa dia selalu buat macam tu, saya pun ikut lah. Kini subscribernya adalah 288,000 subscriber. Banyak guys. Anda boleh pergi ke channelnya, sokong channelnya, tekan subscribe, tekan butang loceng tanda sokongan anda kepada Amanda Channel supaya ia lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang terbaru untuk anda semua dan untuk saya juga. So guys, hari ini tajuk yang kita nak sebutkan ataupun nak reactionkan adalah Timor Leste semakin memburuk. Sekarang ketergantungan dengan rupiah Indonesia. Oh, Timor Leste masih menggunakan rupiah Indonesia walaupun dia sudah keluar daripada Indonesia. So, bagaimana video dan ceritanya? Jom kita sama-sama reaction. Okay. 2,000 years later. Okay, jom kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Macam itulah biasa. Ada kabar buruk friend. Dah lepas dari Indonesia, ternyata rakyat Timor Leste masih menggunakan rupiah sebagai alat transaksi pembayaran di saat kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Meski dolar Amerika Serikat menjadi alat pembayaran yang sah di negara tersebut, di negara Timor Leste. Sejarah Timor Leste merdeka dimulai tahun 1999 saat dilakukan referendum pemisahan dari Timor Timur yang diizinkan Presiden B.J. Habibie pada Agustus tahun 1999. Baru pada 20 Mei tahun 2002 terbentuklah negara Timor Leste sebagai negara dengan kedaulatan penuh dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Brand. Dan ini Mimin menyampaikan bahwasannya dikutip dari Tribun menyatakan bahwa di saat kondisi ekonomi Timor Leste saat ini ambruk, rupiah menjadi alat pembayaran selain dolar Amerika Serikat. Hanya saja sejak nama Timor Leste berubah menjadi Republik Demokratik Timor Leste, mata uang dolar Amerika bermakna di negara Timor Leste dia menggunakan dua mata wang. Satunya adalah dolar Amerika Syarikat dan satu lagi adalah rupiah Indonesia. Oh, bagaimana cara nak berniaga macam tu ya? Kalau kita di negara kita, kita akan gunakan satu mata wang lah. Kalau Indonesia, rupiah lah. Kalau di Malaysia, ringgit Malaysia lah. Kalau di Amerika, dolar lah kan. Tapi bagaimana menggunakan dua mata wang dalam satu negara? Serikat dipakai dan juga rupiah Indonesia juga dipakai sebagai pembayaran, Brand. Ada beberapa wilayah yang masih menggunakan rupiah Indonesia sebagai alat pembayaran selain dolar Amerika Serikat. Kalian bayangkan di sana brand membayar masih menggunakan rupiah. Itu menandakan bahwa ya gimana? Pokoknya masih ketergantungan lah dengan negara kita seperti itu. Betul. Tapi kurang hanya saja rupiah bisa digunakan untuk bertransaksi sementara dengan biaya transaksi yang belum ditentukan nilainya. Melansir dari Tribun yang mengutip dari ajaib.co.id, sistem mata uang dolar menjadikan negara tersebut punya muatan kelas yang berbeda. Timor Leste menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang nasional, maka nilai dan bentuknya sama dengan yang beredar di Amerika Serikat. Wow, sama nilai dia ya? Dolar menggantikan rupiah Indonesia pada tahun 2000 sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi resmi di Timor Leste. Tetapi rakyatnya, meskipun di kaum elit menggunakan dolar Amerika Serikat, rakyatnya masih banyak juga yang menggunakan rupiah sebagai mata pembayaran atau buat pembayaran yang secara sah seperti itu. Sekejap ya.
walaupun dia menggunakan mata wang dolar Amerika, tetapi bukan nak cakap apalah, dia punya kemiskinan tu masih lagi di bawah ya. Sepatutnya kalau menggunakan dolar Amerika ni seperti Singapura dia menggunakan dolar. Tengok negara dia sangat membangun, sangat kaya. Dan seandainya Timor Leste menggunakan dolar, kenapa dia tidak boleh sehebat seperti Singapura? Kan? Maaflah kalau saya kurang arif tentang mata wang ni untuk sebuah negara. Boleh anda ulas di bawah komentar, InsyaAllah saya boleh baca ya. Punya usut, pada tahun 2003 dolar diperkenalkan ke ekonomi umum sebagai mata uang resmi negara. Keputusan untuk mengadopsi dolar dibuat oleh PBB dan pemerintah Timor Leste untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan politik dan ekonomi. Sekarang dolar Amerika Serikat bersama dengan dolar Australia dan escudo sudah menjadi mata uang Timor Leste di kalangan ekonomi elit yang mengelilingi operasi UNTAD dan lembaga-lembaga bantuan lainnya. Mirisnya, kebanyakan warga menengah ke bawah atau warga miskin yang tinggal di wilayah yang terpencil ataupun wilayah yang hancur dan terpinggir masih menggunakan rupiah atau menggunakan sistem barter. Oh, sistem barter pun ada lagi di Timor Leste ya. Sistem barter ni zaman dulu-dulu ya. Kalau di Malaysia ni mungkin zaman nenek saya dululah, lama tu. Kita kira tukar macam beras. Okey, aku tukarkan beras dengan kau ambil aku punya gula. Lepas tu ubi kayu tukar dengan garam. Begitulah sistem barter. Ada lagi ya di Timor Leste. Contohnya hotel terapung Olimpia di Pelabuhan Dili yang dipakai oleh para personil PBB, sedangkan hotel-hotel lainnya hanya mau menerima dolar Amerika Serikat dan beberapa restoran bisa menggunakan mata uang dolar Australia untuk pembayaran. Negaranya bagaimana ini, Brand? Ada 3 mata uang untuk pembayaran. Yang pertama bisa dibayar dengan dolar Amerika Serikat, yang kedua bisa dibayar dengan dolar Australia, yang ketiga dalam pembelian bisa membayar dengan rupiah Indonesia. Karena masih menggunakan dolar, tentu saja Timor Leste dikendalikan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat atau bonikanya Amerika Serikat, termasuk keputusan mengenai jumlah uang beredar, suku bunga serta kebijakan ekonomi lainnya yang turut menentukan nilai dari mata uang tersebut. Tidak hanya itu, Brand, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga dapat mendikte ketentuan soal perdagangan wilayah. Makanya rakyat Timor Leste masih menggunakan uang rupiah sebagai pembayaran biar tidak didikte sama Amerika. Boleh ya macam Dengan tu. begitu, gaji pegawai negeri, pajak, dan pembayaran lain yang wajib dibayarkan pada otoritas publik harus menggunakan dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk kontrak swasta pelaksanaannya bisa menggunakan mata uang lain, Brand. Nah, Brand, meski secara teori penggunaan dolar Amerika Serikat bisa menguntungkan Timor Leste, secara teori ya, Brand. Namun pada kenyataannya kondisi ekonomi negara tersebut masih belum stabil atau masih dalam terperosok. Harga-harga barang pun relatif lebih mahal dibandingkan saat masih menjadi provinsi ke-27 dari NKRI. Jadi So macam yang saya katakan tadi, secara teorinya kalau dia menggunakan dolar Amerika sepatutnya dia lebih kaya seperti Singapura. Sebab apa? Dia menggunakan dolar. Sebab tu dia boleh negara maju. Tapi kenapa kondisi negaranya masih menurun? Itulah yang menjadi tanda tanya saya. Bukan malah tu je lah, dia menggunakan dolar Australia, rupiah Indonesia dan dolar Amerika. 3 mata wang dalam satu negara untuk membayar. Saya rasa macam pelik juga sebenarnya. Di sana itu negaranya menggunakan dolar Amerika Serikat dan adapun rupiah dalam pembayaran, ternyata harga di sana itu lebih mahal daripada yang Indonesia. Tingginya harga-harga barang di Timor Leste tak lain merupakan warisan dari gejolak politik dan ekonomi pada pasca merdeka 22 tahun silam. Timor Leste masih bergelut dengan kemiskinan dan ekonomi yang tidak stabil. Dengan kata lain, program mempersiapkan mata uang sendiri tak masuk dalam agenda prioritas pemerintah di sana, Brand. Iris bukan, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar negaranya makin terpuruk. Rakyat Timor Leste masih menggunakan rupiah dalam transaksi ataupun dalam pembayaran masih menggunakan rupiah Indonesia. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu baju di kolom komentar. Terkejut aku tengok. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian jangan lupa semua. subscribe ya. Video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye. Bye-bye. Terima kasih Amanda Channel.
So terima kasih kepada Amanda Channel menerangkan bagaimananya Timor Leste masih bergantung dengan rupiah Indonesia. Dan menjadi tanya saya sampai sekarang ni lah, yang saya ulang-ulang sebut dalam konten tu tadi. Sedangkan Timor Leste ni menggunakan dolar, tapi negaranya tetap, rakyatnya masih tetap ada yang ramai yang miskin. Sepatutnya negara yang menggunakan dolar ni adalah negara yang kaya. Contohnya macam Amerika, Australia, Singapura dan banyaklah negara-negara yang menggunakan dolar ni sepatutnya mereka adalah negara yang kaya. Tapi mungkin disebabkan ini adalah isu-isu politik, kita tak boleh nak cakap bagaimana, dan kesian pada rakyat yang terbeban disebabkan politik. Disebabkan politik, rakyat yang terbeban. Begitulah dia punya tanggungan akibatnya ya. So bukan saja menggunakan dolar Amerika dan rupiah Indonesia, malahan Timor Leste menggunakan mata wang Australia sekali. Wow, 3 mata wang guys. 3 mata wang dalam satu negara. Bagaimana untuk kita nak menggunakan ataupun nak menilaikan sesuatu barang ni. Contohnya macam kita beli benda ni kan. Okey, kalau kita beli di Malaysia, contohnya ini harganya kemungkinan dalam RM600 Malaysia. Okey, tapi kalau tiba-tiba nak beli dalam dolar pula, macam mana kita nak convertkan lagi harganya? Lepas tu tukar lagi kepada harga rupiah, berapa pula harganya? Tapi yang saya hairannya, mereka sudah sejak merdeka pada tahun 1999 lagi, tetapi mereka tidak mempunyai mata wang sendiri ya. Kenapa mereka tidak membuat mata wang sendiri? Mata wang Timor Leste lah. Kenapa? Macam kita ada negara kita, pasti kita ada mata wang sendiri. Macam Malaysia, ringgit Malaysia, rupiah untuk Indonesia, dolar untuk Amerika, dolar untuk Singapura, dan banyak lagi lah. Brunei pun mata wang dia sendiri kan. Termasuknya kalau Timor Leste dia boleh ikut macam India, guna rupi, macam itulah. Lebih kurangnya begitulah. So guys, kalau kita nak cakap panjang hal Timor Leste ni, saya doakan semoga rakyat Timor Leste akan terus aman, terus makmur, terus maju dan terus berkembang seperti mana-mana negara yang lain di Asia Tenggara ini ya. So guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Jika ada tersalah kata dan tersalah cakap daripada saya, maafkan saya, kerana saya ni hanya manusia biasa, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kata-kata yang silap. Maafkan saya guys. So assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.